Nanti ada petugas dari admin kuliah yang akan melihat Anda satu-satu sampai akhir ya, karena teman-teman ini rajin sekali. Saya sudah mau live aja, saya sudah mau live meeting aja, teman-teman masih ada yang join. Luar biasa. Entah lupa matiin karena ketiduran gitu. Atau memang kuotanya sultan jadi nggak gabung terus ya, saya nggak tahu. Oke, admin kelas yang akan checklist daftar hadir sesuai dengan kehadiran menggunakan video rekaman. Oke, kita tunggu 2 menit ya. Oke, baik, kita mulai pertemuan kita hari ini, sore hari ini di program KMMI Unila 2021 untuk profesi dan perdagangan efek. Sesi ke berapa ini? 7 ya? Sesi ke-7 atau ke-8, saya lupa. Topik hari ini adalah tentang ekonomi dan kaitannya dengan kinerja efek. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang teman-teman sekalian dari kelas A, B, D, plus ada dari teman-teman di kelas pasar modal ya. Bagi teman-teman yang dari FKIP yang jadwalnya bertabrakan, kemarin ada beberapa orang, itu sudah ada solusinya, jadi teman-teman gabung di kelasnya Bu Ute di kelas CE ya, di hari Sabtu. Pengumumannya sudah diberikan di grup WA. Jadi bagi yang tabrakan jadwal perkuliahannya dengan perkuliahan reguler di fakultas masing-masing, silakan Anda join di hari Sabtu dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di hari Sabtu. Baik,
Hari ini kita bahasannya tentang analisis ekonomi dan kaitannya dengan kinerja efek. Untuk teman-teman yang dari Fakultas Ekonomi mungkin sudah ngelotok kering lah kaitannya dengan mikro, makro, PDB, inflasi, suku bunga, kebijakan moneter, fiskal. Ini kelihatan dari wajah-wajahnya ini udah calon Sri Mulyani semua ini kayaknya. Jadi mungkin ini sekedar mengulang sedikit, nanti akan kita kaitkan dengan kinerja efek. Tapi bagi teman-teman yang berasal dari fakultas lain, ini mungkin bisa menjadi landasan ketika Anda mau melakukan transaksi maupun melihat bagaimana pengaruh kinerja ekonomi terhadap efek atau saham atau obligasi. Efeknya bisa saham, obligasi, dan lain sebagainya. Saya share dulu screen-nya sebentar. Oke. Mohon konfirmasi, terlihat atau tidak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Baik. Saya terlihat? Terlihat lah ya, saya udah mandi soalnya. Teman-teman kan banyak yang belum. Jadi, masa udah mandi nggak kelihatan kan nggak semua. Baik, lanjut. Untuk teman-teman di ekonomi ya, terutama coba saya tanya dulu ini. Nanti saya tunjuk salah satu saja yang kelihatan. Kalau misalnya suku bunga acuan naik, misalnya naik ya, kita ambil contoh naik oleh Bank Indonesia, kira-kira kaitannya dengan saham gimana? Oke, mikir dulu lah, 10 detik lah ya. 10, 9, 8, 7, kayak master chef itu kan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yang dari ekonomi coba tunjuk tangan. Ada yang nunjuk ya. Coba. Mbak Diah Ambarwati dari ekonomi bukan? Iya, Pak. Gimana? Iya, Pak. Ya bagus. Coba Mbak Diah dijawab dulu Mbak Diah. Ketika suku bunga Naik, maka harga saham juga cenderung turun, Pak. Harga saham turun, kok bisa? Coba. Karena mereka merupakan hal yang bertolak belakang. Karena benar, Pak. Karena dari sisi perusahaan itu kan suku bunga itu biasanya menjadi modal ya, Pak. Suku bunga menjadi modal? Nggak mungkin. Suku bunga mah bukan modal. Menjadi biaya. Suku bunga dan modal dua hal yang berbeda. Bisa diulang? Bertolak belakang karena ini jawabannya belum tentu benar lah ya. Tapi belum tentu salah juga. Karena ketika harga bunganya naik, orang-orang cenderung tertarik untuk menanam saham. Jadi kemungkinan dividennya juga naik. Pak. Bentar, saya membayangkan dulu ya. Agak panjang ceritanya soalnya. Oke, ini ya. Nanti kita kembali ke pertanyaan ini. Mbak Diah Ambarwati, terima kasih atas jawabannya. Nanti kita bisa nilai, harapan saya teman-teman, kita semua bisa menjawab nanti bagaimana sih sebenarnya pengaruh salah satu kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi itu ukurannya banyak. Ada yang mengukurnya pakai PDB,
produk domestik bruto, ada yang pakai gross domestik bruto, GDP, PDB, GDP, inflasi, tingkat suku bunga, tingkat tukar nilai mata uang, dan lain sebagainya. Nah, jadi bahkan ada yang mengkaitkannya dengan misalnya tingkat pengangguran, kemudian jumlah kemiskinan, itu semua adalah kinerja ekonomi. Dan kemudian nanti kita akan coba runut bagaimana sih sebenarnya pengaruhnya, karena pengaruhnya ada yang direct, ada yang indirect, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, Anda selaku calon WPPE, kalau misalnya Anda yang ikut ujian sertifikat kompetensi, kemudian Anda mendapat sertifikat kompetensi WPPE, maka Anda harus bisa menjelaskan bagaimana posisi pasar modal, bagaimana posisi efek itu di dalam kinerja ekonomi secara keseluruhan, karena nggak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi kemudian sekarang antar bursa efek internasional, antara bursa efek kita dengan negara lain itu juga sudah terintegrasi, artinya kita juga tidak bisa lari dari pengaruh misalnya bursa efek di Amerika Serikat, bursa efek di Jepang, bursa efek di Singapura, karena kemudian investor asing juga masuk dan berinvestasi di tempat kita, investor kita pun berinvestasi di tempat lain. Bahkan ada yang dual listing misalnya, ada perusahaan Telkom dual listing di Bursa Efek Indonesia, dia juga dual listing di New York Stock Exchange. Jadi kita juga tidak bisa lari dari bahwa kita sekarang sudah ada di dunia internasional yang terintegrasi, cepat, dinamis, dan saling mempengaruhi. Lalu kemudian sekarang kita juga investornya ini sekarang sudah dibekali selain dengan informasi yang akurat juga terpengaruh oleh hoax dan lain sebagainya. Jadi memang moody, psikologi investor juga dia sangat dinamis. Nah, ini semua berpengaruh terhadap kinerja efek. Oke. Ini sekedar pengantar sebentar saja, tapi Anda harus tahu dasarnya dulu. Kata ekonom berasal dari bahasa Yunani yang artinya oikos, keluarga, rumah tangga, dan nomos, peraturan, kaidah, aturan hukum. Sehingga berdasarkan asal katanya, ekonomi diartikan sebagai pengaturan atau manajemen rumah tangga. Ekonomi adalah sebuah studi tentang bagaimana sebuah masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas. Ini kata kuncinya ya. Inilah kenapa adanya fakultas ekonomi dan bisnis. Kalau tidak ada permasalahan ini, maka tidak ada ekonomi. Tidak ada mahasiswa ekonomi, tidak ada fakultas ekonomi, tidak ada permasalahan ekonomi. Karena permasalahannya itu adalah sumber daya yang terbatas versus keinginan yang tidak terbatas. Seandainya Anda memiliki sumber daya yang tidak terbatas, maka ekonomi tidak menjadi suatu permasalahan lagi. Misal, ya, Anda uang nggak ada serinya lah ya. Anda harta itu nggak ada serinya lagi. Mau makan siang di Jepang, berangkat aja gitu. Nggak usah mikir-mikir yang lain. Saya mau beli pulau, beli aja pulau gitu. Kayak sekarang mau beli kuota mikir, mau pesen ojol yang agak mahal dikit, mikir gitu kan enggak. Kalau sumber daya Anda tidak terbatas, maka ekonomi tidak menjadi masalah lagi. Anda mau beli apa beli, mau pergi-pergi, mau ngapain-ngapain, nah, tidak ada masalah. Masalahnya nanti ada yang lain, tapi tidak masalah ekonomi. Apa masalah yang lain? Kalau semua orang kaya kan jadi masalah juga lah ya. Kalau semua itu orang kaya, maka jadi masalah. Kalau nggak ada orang miskin itu jadi masalah. Contoh, kalau semua orang sudah kaya, maka siapa yang mau kerja? Nggak ada yang mau kerja. Saya udah kaya nih, emas bergunung-gunung di rumah. Semua orang kaya. Nah, terus siapa yang mau jualan mie ayam? Nggak ada. Yang jualan dagang bakso Malang teng-teng di depan nggak ada yang lewat. Ada yang mau beli baju, nggak ada yang buat baju. Kalau udah kaya semua, ini masalah juga sih. Tapi itu kan bukan masalah ekonomi. Kalau kita sekarang kembali ke ekonomi, maka masalahnya adalah karena sumber daya yang kita miliki itu terbatas, tapi keinginan kita tidak terbatas. Sehingga Anda harus memutuskan, Anda harus mengambil keputusan sumber daya yang terbatas ini akan saya gunakan untuk apa. Jadi Anda punya pilihan. Anda punya pilihan. Dengan sumber daya yang terbatas, Anda punya pilihan.
Anda kalau sudah menjadi mahasiswa, tidak ada kata tidak punya pilihan. Anda selalu punya pilihan. Jadi jangan pernah saya mendengar, saya makanya kalau mendengar ada mahasiswa bunuh diri, ini kuliahnya mungkin agak ini harus mendalami lagi. Kenapa? Karena kalau Anda sudah mahasiswa itu Anda selalu punya pilihan. Dan kemudian karena Anda sudah dibekali dengan kemampuan intelektualitas, maka Anda berdasarkan sumber daya yang terbatas yang Anda miliki, kemudian Anda memilih pilihannya. Buah simalakama juga tetap pilihan. Gitu. Jadi ya karena Anda punya sumber daya terbatas, keinginan tidak terbatas, Anda harus milih, maka kemudian ada ilmu ekonomi. Itulah. Jadi kalau ditanya, maka kata kuncinya adalah scarcity, kelangkaan sumber daya. Namanya utamanya, landasan utama dari ilmu ekonomi. Oke. Bagaimana rumah tangga berinteraksi antara satu dengan yang lain? Rumah tangga dalam artian ini bahasa sederhana ya, bisa kalau kita lihat sekarang ya kayak perusahaan, unit usaha, emiten, industri. Bagaimana mereka berinteraksi? Ada dua, yaitu demand dan supply. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian ada permintaan, ada penawaran. Kalau dulu di mana kita hanya melakukan transaksi sederhana seperti barter, maka mungkin pasar tidak terlalu penting. Tapi karena kita sudah banyak yang jual, banyak yang mau beli, banyak yang mau jual, kemudian juga mungkin yang mau beli itu dari jauh, yang jual juga lokasinya jauh, sehingga kemudian dibutuhkan pasar. Pasar inilah yang kemudian mempertemukan antara penjual dan pembeli. Sama lah seperti biro jodoh lah ya. Ada demand-nya, ada yang sedang yang jomblo lagi cari jodoh, ada yang lain yang juga membutuhkan jodoh. Jadi ada pasar. Nah, dari secara umum itu Anda harus paham jenis struktur pasar. Kenapa? Karena kalau Anda tidak memahami jenis struktur pasarnya, maka pengambilan keputusan terhadap sumber daya Anda yang terbatas, terhadap pilihan-pilihan alternatif ekonomi Anda juga kemungkinan akan tidak tepat. Ada yang namanya oligopoli, ada yang namanya monopolistic competition, ada yang namanya monopoli, ada yang namanya pasar persaingan sempurna. Mana yang lebih bagus, mana yang tidak, ya tergantung situasi dan kondisi. Misal, apa coba? Anda coba mungkin sebutkan, Mas Elwan Effendi coba. Mas Elwan, Anda tahu tidak perusahaan yang sifatnya monopoli di Indonesia? Monopoli itu bagus atau tidak sih? Kalau di Indonesia apa contohnya? Coba Mas Elwan Effendi. Ya Pak. Ya, siap. Kalau menurut saya sih, kalau untuk bagus atau tidaknya, itu kurang bagus ya Pak, karena kalau monopoli itu saya kan menguasai bidang itu sendiri. Nah, kalau untuk contoh perusahaannya semen Indonesia Pak. Semen Indonesia itu apa ya? Semen. Iya Pak. Semen. Oke. Apa lagi ya? Oke, baik. Terima kasih Mas Elwan. Ya, setiap struktur pasar itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tadi Mas Elwan sudah sebutkan kekurangan kalau monopoli itu apa. Kalau ada perusahaan yang sifatnya monopoli, maka yang dirugikan adalah konsumen. Di Indonesia apakah ada perusahaan yang monopoli? Ada. Apa misalnya PLN? Oh jelas PLN itu monopoli. Anda mau ngapain? Kalau misalnya listrik mati gitu misalnya ya. Listrik mati, terus Anda mencaci maki PLN. Wah, PLN, wah. Tapi begitu hidup, dihidupkan tidak listriknya. Dihidupkan lagi, Anda pakai lagi, Anda bayar lagi. Kan gitu. Jadi Anda dirugikan, karena Anda tidak punya pilihan. Karena kemudian memang kalau dalam pasar monopoli, Anda harus menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Anda nggak bisa pindah kemana? Ya bisa sih misalnya ke genset, gitu, ke generator. Tapi kan relatif
satu berisik, yang kedua menjadi tidak efisien karena Anda harus Anda harus beli bahan bakar terus dan seterusnya. Sehingga kemudian komplain Anda, jadi kalau Anda komplain ke perusahaan-perusahaan monopoli ini memang harus banyak bersabar. Dimulai dari nelpon customer service-nya aja sudah boleh harus sabar. Selamat datang, nenok, ada lagunya. Kalau Anda karena pernah nelpon ke perusahaan monopoli kan gitu. Pencet 1 untuk bahasa Indonesia, pencet 2 untuk bahasa Inggris, pencet 3 untuk bahasa isyarat, gitu, dan seterusnya. Gitu. Misalnya ya, itu udah makan pulsa berapa sendiri. Tuh. Nah, jadi artinya kelemahannya adalah biasanya yang dirugikan adalah konsumen. Karena kemudian konsumen untuk komplain ini memang agak sulit. Tapi dari sisi baiknya apa? Nah, Anda bayangkan kalau misalnya sesuai dengan undang-undang kita, karena listrik itu menjadi salah satu industri yang menguasai hajat hidup orang banyak. Anda bayangkan kalau misalnya listrik itu swastanisasi gitu, mengambil keuntungan yang setinggi-tingginya, ya bisa kacau juga. Karena kemudian perusahaan akan, karena listrik ini menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian dikuasai oleh swasta misalnya ya, swastanya juga swastanya yang tidak bagus, maka dia akan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau sekarang tidak, karena dikuasai oleh PLN yang masih dapat subsidi, yang masyarakat tidak mampu, maka misalnya masih bisa disubsidi oleh pemerintah. Itu salah satu keuntungan dan kerugian. Nah, tapi saatnya sekarang PLN tidak ada di Bursa Efek, tidak ada PLN TBK itu tidak ada. Nah, kalau yang tadi Mas Elwan sebutkan, semen itu masuknya nanti ke oligopoli. Hanya beberapa perusahaan, ya, dan kemudian produknya serupa, ada Holcim, ada Cibinong, ada beberapa saham semen, tapi sifatnya oligopoli. Kenapa? Karena orang lain kalau mau masuk itu agak sulit. Beda kalau misalnya kita jualan tekstil, baju gitu, brand tertentu gitu kan. Itu orang bisa keluar masuk cepat. Tapi kalau misalnya seperti semen, teknologi, ini kalau mau keluar masuk pasarnya agak sulit. Bisa karena modalnya yang cukup besar atau ada hambatan-hambatan yang memang sengaja dibuat oleh perusahaan terdahulu agar perusahaan ini sulit untuk masuk ke dalam pasar. Jadi masuknya ke oligopoli. Nah, nanti kaitannya gimana? Anda ngebayangin gini misalnya tadi lah ya, saya mau masuk ke saham. Saya mau pilih yang mana nih? Kalau apakah masuk ke industri yang bentuk pasarnya persaingan sempurna, yang dia bebas keluar masuk, biasanya apa nih? Biasanya industri konsumen nih. Perusahaan-perusahaan yang produknya bertebaran di mana-mana. Atau saya mau masuk ke yang eksklusif. Seperti apa? Perbankan itu eksklusif. Teknologi itu eksklusif. Eksklusif itu artinya ya yang Anda dari dulu sampai sekarang yang ada ya cuma itu aja, misalnya apa Telkomsel ya, dari dulu ya kita ngelihatnya cuma Telkomsel, Indosat, Tri, apalagi habis itu ya dan lain-lain lah ya, Excel gitu kan. Nah, jadi hanya itu saja. Nah, itu nanti sifatnya oligopoli. Anda mau masuk ke pasar yang mana? Nanti apa kaitannya? Kaitannya nanti dengan kinerja perusahaan, kaitannya dengan trading volume, likuiditas saham, dan seterusnya. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, resiko siklus bisnis, dan seterusnya. Nah, itu yang harus Anda pahami ketika Anda mau menentukan pilihan, ketika misalnya Anda adalah selaku investor, kemudian saya mau pilih salah satu saham, maka salah satu yang harus Anda pahami adalah bagaimana struktur pasar dari produk atau jasa tersebut. Oke. Mas Wahyudi mau nanya? Oh, langsung dimatiin ya. Mas Wahyudi ini posisinya sama seperti saya, rumahnya di pinggir jalan. Jadi meskipun berdiam saja, tapi suara tronton, suara truk, suara bus itu terdengar sampai malam. Bahkan kalau ada orang trek-trekan juga sampai malam tetap kedengarannya. Oke ya, baik. Lanjut. Jadi kalau saya ngomong gini, latar belakangnya itu ada itu lagi ngetes jalan gitu ya biasanya.
malam. Mau bikin studio yang kedap suara belum mampu. Itulah ya. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana banyak penjual memperdagangkan produk homogen sehingga penjual tersebut berlaku sebagai price taker. Ya, ini di mana penjualnya banyak, pembelinya banyak. Produknya juga ya mirip-mirip sama-sama. Apa contohnya? Ya kayak sampo, sabun gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi banyak yang jual, banyak yang beli, demand dan supply itu betul-betul menentukan harga di dalam pasar ini. Monopoli struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual dan tidak memiliki substitusi. Ya, meskipun PLN itu ada substitusinya seperti genset, tapi kalau di ini kasus ya, ini kasus kalau di Jawa, Sumatera, Kalimantan itu PLN itu tidak punya substitusi. Tapi di sini ada teman-teman dari Papua, boleh raise hand? Ya, karena kita kami juga ada kelompok yang ada beberapa teman-teman dari Indonesia Timur ya. Salah satu bahasan kami waktu itu salah satunya adalah terkait dengan ketersediaan tenaga listrik. Dan ternyata kalau di Papua itu yang ngetren itu bukan PLN, tapi yang ngetren itu adalah genset. Hingga apa pengaruhnya? Nanti pengaruhnya adalah ke industri solar, karena solar, bensin, dan lain sebagainya sebagai salah satu sumber bahan bakar dari genset, generator. Itu jadi industri yang luar biasa di sana. Kenapa? Karena kalau untuk narik satu tiang saja di Papua itu biayanya jauh lebih mahal. Misalnya sama-sama narik tiang 100 meter di Lampung dengan narik 100 meter di Papua, maka dari sisi resiko dan biaya jauh lebih tinggi di Papua dibandingkan dengan di Lampung. Jadi mungkin PLN secara bisnis juga berpikir lebih baik saya narik di daerah lain lebih menguntungkan dibandingkan saya menarik di Papua. Ini dan beberapa alasan yang lain yang mungkin tidak bisa diungkap secara terbuka, maka kemudian salah satu solusinya di sana substitusinya adalah genset. Genset nanti ngaruhnya ke bahan bakar. Jadi kalau di negara kita, di Papua, ini kasusnya mungkin agak sedikit berbeda. Tapi di lain daerah selain Papua, maka PLN itu menjadi salah satu perusahaan yang sifatnya adalah monopoli. Ada substitusi tapi tidak signifikan. Oke. Makanya ikut ke Papua, ada yang jadi atlet PON di sini yang berangkat, siap-siap berangkat atau lagi di Papua sekarang. Kemudian monopolistic competition. Nah, ini bukan monopoli, jadi Anda harus bedakan monopoli dengan monopolistic competition. Monopolistic competition artinya struktur pasar di mana terdapat banyak penjual yang memperdagangkan barang yang sama, tapi tidak homogen, sudah terdiversifikasi. Oke, jadi misalnya begini, galon air gitu. Air mineral, air dalam kemasan, ADK, air dalam kemasan. Kemudian mobil atau motor. Penjualnya sudah cukup banyak dan setiap produk itu memiliki karakteristik masing-masing. Seperti misalnya sekarang iklannya sedang banyak itu galon minerale itu yang katanya berbeda daripada galon yang saya nggak tahu. Udah pernah ada yang beli belum? Saya nggak tahu. Saya cari di Alfamart belum ada yang galon itu. Nah, itu bagaimana, apa bedanya? Artinya kemudian dia sudah berusaha untuk melakukan diversifikasi perbedaan positioning dibandingkan dengan yang lain, produk yang lain. Tapi banyak yang jual, barangnya juga relatif sama, tapi dia punya karakteristik masing-masing. Itu namanya monopolistic competition. Oligopoli adalah struktur pasar di mana terdapat beberapa penjual yang memperdagangkan. Tadi kalau monopolistik itu banyak, kalau oligopoli itu hanya beberapa. Di sini sulit penjual lain itu untuk masuk ke dalam pasar.
Ya, sulit penjual lain untuk bisa masuk ke dalam pasar. Industri lain, perusahaan sulit untuk masuk ke dalam pasar. Bisa jadi karena memang syarat dan modalnya yang cukup besar, bisa karena regulasinya, atau bisa karena pemain lama itu memang membentuk kesepakatan tertentu yang kemudian menyulitkan perusahaan baru untuk masuk. Kita sebutnya sebagai kartel. Jadi mereka kumpul-kumpul, kemudian kita cukup berlima deh, yang lain nggak perlu ada yang masuk. Ya udah, gimana caranya? Ya udah kita buat apa gitu, kebijakan atau peraturan atau regulasi tertentu yang kemudian membuat yang lain sulit gitu. Ya, tapi itu nggak boleh, itu dilarang ya. Tapi ya bisa saja terjadi apa sih? Siapa yang bisa melarang pimpinan tertinggi perusahaan-perusahaan tersebut ketemuan di satu hotel tertentu? Ya nggak ada, atau di lapangan golf tertentu. Ya kalau misalnya nanti Anda sudah punya kesempatan untuk punya peluang, maka banyak keputusan bisnis itu kan terjadinya bukan di meja rapat ya. Keputusan bisnis itu banyak terjadinya di lapangan golf, di kedai kopi yang mereka sering kumpul-kumpul. Di Lampung tuh ada kedai kopi sederhana yang mereka itu sering kumpul ya, pengusaha-pengusaha besar itu. Ya disitulah mereka ya. Gue nggak suka nih sama perusahaan ini gitu. Bisa aja mereka kumpul di situ, ngomong di situ. Oke, nah itu tadi struktur pasar. Jadi Anda harus paham dulu struktur pasarnya, bahwa kalau di pasar monopoli begini, kalau di pasar oligopoli begini, kalau di pasar yang sifatnya monopolistik competition seperti ini. Sehingga kemudian ketika misalnya nanti Anda di investor, selaku investor mau memilih saham tertentu, atau Anda adalah seorang analis atau konsultan yang kemudian mau merekomendasikan suatu saham atau obligasi tertentu, maka Anda sudah tahu, oh ini industri ini ada di sini. Maka ketika saya mau merekomendasikannya, maka saya harus bisa menjelaskan kepada klien saya bahwa ini loh resikonya. Ya, karena Anda harus paham sekali bahwa dua komponen, nanti ada bahasanya di analisis return dan resiko, bahwa dua komponen ini akan selalu jalan beriringan. Return, resiko, return, resiko, return, resiko. Kalau misalnya ada yang bertanya kepada Anda, tolong dong saya mau minta aset yang return-nya tinggi, risikonya kecil. Maka salah satu jawaban yang paling saya senangi adalah kalau ada yang bertanya begitu, dan banyak yang bertanya begitu kepada saya, maka jawabannya adalah kalau Anda menemukan aset tersebut, kasih tahu saya. Karena saya nggak tahu itu ada aset yang return-nya tinggi, risikonya rendah. Kalau tahu, kasih tahu saya, kita sama-sama di situ. Karena memang agak sulit ya, logikanya agak sulit. Saya tolong dong minta barang bagus murah, logikanya sulit gitu kan. Tapi ya kita semua suka banget ya dengan logika yang sesat ini kan. Minta barang bagus murah, cariin dong barang bagus murah, ini kan ruwet urusan. Nah, struktur pasar itu akan mempengaruhi dua komponen utama di dalam equilibrium harga. Jadi ketika harga itu terbentuk, dan harga ini merupakan salah satu poin terpenting di dalam pengambilan keputusan. Karena apalagi bagi kita nih, apalagi bagi ibu-ibu kita nih yang rela untuk melipir ke warung yang berjarak 200 meter gara-gara selisih Rp500 untuk beli cabai atau sayur sawi gitu. Dia ada dua warung di kampung gitu kan, yang di sini harganya sekian, yang sana lebih murah katanya, ya gerok satu. Bagi kita yang sangat sensitif terhadap harga, maka Anda harus perhatikan bahwa dua konsep utama ini itu akan sangat mempengaruhi pembentukan harga. Yang pertama itu adalah permintaan. Logikanya mendasar sekali. Logika ini digunakan oleh Sri Mulyani, Pak Jokowi, kemudian menteri-menteri di seluruh dunia, bahwa ketika harga turun, maka permintaan naik. Bila harga naik, maka permintaan turun. Ceteris paribus artinya bahwa hal-hal yang lain itu tidak berubah. Harga turun, permintaan naik. Harga naik, permintaan turun. Permintaan naik, harga naik. Permintaan naik itu harga naik.
Ini mendasar sekali. Anda harus pahami sekali ini. Nah, ambil contohnya di sini ya. Ini kalau kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah graf. Jadi Anda perhatikan ketika ketika harganya turun, maka otomatis permintaannya akan naik. Nah, Anda harus bisa bedakan antara harga turun dengan strategi pemasaran. Nanti Anda belajar di manajemen pemasaran ya. Apa contohnya? Beli 2 gratis 1. Diskon 50% tambah 50%. Jadi berapa tuh? 100% kan? Gratis harusnya kan? Beli ini dapat itu. Harga diskon spesial 99, 12, 11, 11. Hafal saya. Karena kalau malam-malam kan kerjanya cuma gitu. Liatin harga aja, beli mah kagak. Nah, Anda harus bedakan antara, karena kalau strategi pemasaran ketika dia bilang diskon 70%, apakah artinya Anda mendapatkan keuntungan lebih, Anda mendapatkan harga yang murah, apakah perusahaan kemudian menjadi untung lebih kecil dan seterusnya, itu kita harus pahami strategi pemasaran. Oke ya, permintaan. Kemudian yang kedua penawaran. Hukum penawaran, ini dasar sekali. Bila harga naik, maka jumlah penawaran akan naik. Bila harga turun, maka jumlah penawaran akan ikut turun. Segaris paribus. Kita perhatikan, kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Supply dan demand. Harganya naik, price-nya naik. Ya. Penawarannya juga akan ikut naik otomatis. Harga naik, penawaran naik. Ya, karena si penjual kan dari sisi penawaran ini kan penjual. Ketika harganya naik, maka penjual akan menawarkan barangnya. Sehingga kemudian, karena dia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, disinilah kemudian ada timbul banyak kejahatan ekonomi ya, seperti menimbun. Nah, salah satu strategi dari penjual yang kejahatan ekonomi ya, mereka menimbun barang. Ya, kemudian mereka menahan agar kemudian permintaannya jadi naik, harganya jadi naik, kemudian mereka lepas ke pasar sedikit dengan harga yang naik. Ya, selama pandemi ini kita melihat banyak kasusnya. Dari kasus dulu yang pertama adalah seperti masker, sampai sekarang yang tabung oksigen, itu ya seperti inilah ya, dua ini aja, supply dan demand aja yang kepake. Anda harus pahami betul ini. Ya, bagi teman-teman yang sedang ngurus keluarganya yang kena COVID, sabar lah ya. Karena beberapa saat yang lalu juga saya sempat ngantri oksigen, gitu. Cukup panjang, nyari muter-muter. Untung ingat supply dan demand, pelajaran ekonomi. Oh iya, ya. Harganya segini Pak, oh ya udahlah harganya segitu. Mau marah sama yang penjual juga nggak bisa karena kita paham supply dan demand ya. Mau yang kemarah-marah terus mengajarin ilmu ekonomi yang nggak nyambung juga pada saat itu. Misalnya ada waktu lagi ngantri gitu kan, kenapa tinggi harganya mahal? Biasanya kan nggak segitu. Mau saya kasih kuliah 1 SKS nanti berantem lagi. Jadi ya udahlah diam aja. Faktor yang mempengaruhi permintaan, harga, ya pasti. Pendapatan, ya seperti sekarang. Ini survei yang dilakukan oleh analis ekonomi. Jadi ketika sekarang kan Jakarta sudah mulai dibuka nih, PPKM-nya sudah mulai diperlonggar, sehingga kemudian teman-teman sudah bisa ke mall dengan jam yang lebih panjang, dengan peraturan yang lebih longgar. Mereka mengadakan observasi. Jadi mereka datang, mereka lihat bagaimana perlakuan masyarakat pada saat ini. Dan ternyata
yang ramai itu adalah seperti Grand City dan lain sebagainya, Mall Indonesia, mall-mall untuk yang masyarakat pendapatannya menengah ke atas. Ini sudah mulai agak ramai. Tapi ketika mereka survei dan observasi di mall yang untuk pendapatan model-model saya, kalau model Anda kan yang menengah ke atas tadi, model-model saya seperti Margonda City, kemudian yang menengah ke bawah, ini masih sepi. Kenapa masih sepi? Setelah ditanya-tanya, bukan kuesioner, mereka wawancara dan lain sebagainya, ternyata kesimpulannya adalah yang masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah, maka ya untuk yang beli yang pokok-pokok aja masih mikir gitu kan, masih milih-milih, ya apalagi mau pergi ke mall, pendapatan mereka belum banyak, belum naik dan bahkan mungkin sulit, sehingga kemudian mereka masih membatasi untuk berbelanja yang tidak perlu. Nah, itu contoh dari pendapatan yang bagaimana pengaruh faktor pendapatan terhadap permintaan. Nah, yang ketiga nih, ini luar biasa selera. Ini kalau kita ngomong selera, yang lain bisa dikesampingkan, kadang-kadang yang lain bisa dikesampingkan. Mau harganya naik, mau harganya tinggi, mau jaraknya jauh, tapi karena sudah selera, maka ya permintaan itu tetap ada. Nah, selama permintaan itu ada, maka penawaran yang dilakukan di perusahaan juga akan tetap ada. Makanya kenapa narkoba itu selalu ada. Agak sulit menekannya. Kenapa? Karena permintaan terhadap narkoba kaitannya dengan selera dan lain sebagainya ya. Selera negatif paling itu ya. Maka akan selalu ada barang itu. Bisnis dan industri tersebut akan selalu ada. Apalagi kemudian yang sifatnya adiktif seperti itu memang kemudian membuat konsumen menjadi ketergantungan. Harga barang terkait harga kompetitor ya akan mempengaruhi permintaan. Harga barang dari komplementer, pelengkap, bukan kompetitor ini, komplementer itu pelengkap atau barang substitusinya. Ada tidak? Kalau tidak ada barang substitusi atau barang pelengkapnya itu juga tidak tersedia, maka akan mempengaruhi faktor permintaan. Misal, wah harga mobil turun drastis 50%. Dari misalnya Innova dari setengah miliar 500 juta turun ke 100 juta. Tapi terus ada informasi lain. Tahun ini tidak ada industri BBM. Nah, siapa yang mau beli mobil walaupun harganya turun? Kan nggak ada, karena komplementernya nggak ada. Mau mobilnya murah, tapi nggak ada BBM-nya, apa mau didorong-dorong? Innova keren gitu kan. Didorong sana, dorong sini gitu. Nggak capek juga kayaknya. Jadi tergantung juga dengan barang komplementernya. Ada nggak? Tersedia tidak? Barangnya itu murah, tapi komplementernya nggak ada, ya susah juga permintaan jadi naik. Atau dari barang substitusinya. Penggantinya ada atau tidak? Kalau tidak ada penggantinya, biasanya permintaannya akan naik. Tapi kalau tidak ada substitusinya, maka ya nggak bisa. Seperti kemarin tabung oksigen. Ini memang kalau pembicaraannya memang agak lucu ya. Kalau agak lucu maksud saya. Kita tanggung jawab kita itu selaku mahasiswa yang diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Maka kalau kita sedang diskusi dengan masyarakat ya kita harus sabar. Bukan berarti kita sok pintar, tidak, karena kita memang sudah tahu ilmunya ya. Yang misalnya pertanyaan seperti ini, tabung oksigen itu di sana ada tabung pemadam kebakaran lebih murah, bisa nggak kita jadiin tabung oksigen? Kan agak sulit ini. Ceritanya kan agak panjang kalau ngejelasin. Ini kan mereka beranggapan bahwa itu adalah barang substitusi gitu kan. Ini kan ya bukan, ya nggak bisa. Kira-kira seperti itu. Ada nggak barang substitusinya? Kalau tidak ada ya permintaan akan tetap naik. Tapi kalau ada barang substitusi, maka ya mungkin permintaan akan menurun. Ekspektasi harga di masa depan. Anda memperkirakan bahwa harga ini akan naik di masa yang akan datang. Semuanya memperkirakan bahwa harganya akan naik, maka permintaannya akan naik. Ini hal mendasar. Anda harus paham sekali selaku WPPE, selaku orang ekonomi, maka Anda harus paham sekali bahwa inilah yang mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhi permintaan. Nanti permintaan mempengaruhi apa? Permintaan akan mempengaruhi harga. Iya.
kalau Anda lihat ada barang yang harganya tinggi, maka Anda selaku orang yang memiliki landasan ilmu ini mikir, oh bisa jadi karena beberapa faktor ini. Faktor yang mempengaruhi penawaran kurang lebih tidak terlalu jauh berbeda. Satu, harga, ya. Kemudian yang kedua jelas ini adalah biaya produksi. Jadi kalau misalnya biaya produksinya tinggi, maka biasanya penawarannya itu akan rendah. Biaya produksi, penawarannya akan rendah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa harga yang tinggi, nanti kaitannya dengan harga yang tinggi, maka masyarakat akan mengalami kesulitan untuk membeli. Tapi kalau misalnya gitu, apakah kemudian saya harus menurunkan harga? Ya tidak juga. Kalau biaya produksinya memang 1 miliar, Anda jangan jual di 500 juta. Kecuali Anda orang baik hati, tidak sombong, suka sedekah, oke, no problem. Tapi kalau misalnya kita ngomong bisnis, maka kalau biaya produksi Anda adalah 1 miliar, sudah plus dengan yang lain-lainnya, Anda harus jual di atas 1 miliar. Anda jual di 1 miliar, Anda rugi meskipun BEP, tapi Anda sudah kehilangan waktu, kehilangan sumber daya, dan lain sebagainya. Jadi ya tetap rugi meskipun BEP. Tapi kalau misalnya Anda 1 miliar biaya produksinya, Anda harus paham bahwa penawaran yang bisa Anda lakukan hanya sedikit. Sehingga apa kaitannya? Kalau kita masuk ke pemasaran, maka kaitannya adalah dengan segmentasi pasar. Jangan jualan barang 1 miliar, Anda jualnya ke orang yang punya pendapatan 2 juta per bulan. Ya sampai ini juga agak sulit. Makanya kita tidak pernah melihat iklan Rolls Royce gitu misalnya di TV. Coba di TV Anda. TV Anda sama nggak sama TV saya? Kira-kira sama lah ya. Meskipun saya sudah beli yang digital sama Anda yang masih analog, ya samalah kira-kira TV-nya. Apa pernah Anda lihat iklan itu? Belilah Rolls Royce. Gitu. Nggak pernah. Karena ngapain kata Rolls Royce saya bikin pasang iklan di televisi Indonesia? Karena rugi saya bayarnya mahal, orang cuma bisa ngelihat sama ngiler, tapi nggak beli. Jadi saya akan menggunakan strategi pemasaran yang lain untuk mendapatkan segmentasi pasar yang saya inginkan. Oke. Teknologi semakin tinggi teknologi, penawaran semakin tinggi. Ya, teknologi ini bukan teknologi yang masuk ke biaya produksi ya. Karena kalau teknologi yang digunakan untuk dalam memproduksi, maka masuknya nanti ke biaya produksi. Teknologi yang di sini dimaksudkan adalah dari sisi pemasarannya dan lain sebagainya. Seperti transportasi ya. Kan ada dua faktor yang mempengaruhi penyebaran industri di dunia. Satu yaitu teknologi, misalnya dengan internet ini, dengan e-commerce, e-bisnis, dan EE lainnya. Dan yang kedua adalah transportasi laut, udara, darat. Karena dua komponen ini, maka kemudian terjadilah masif dalam penyebaran industri di dunia. Kalau nggak ada dua ini agak sulit. Ekspektasi harga di masa depan sama dengan permintaan dan jumlah produsen. Ya, ini kaitannya dengan struktur pasar tadi. Oligopoli, monopoli, dan lain sebagainya. Kita selesaikan dulu, nanti habis itu pertanyaan ya. Untuk yang poin ini. Untuk yang dasar. Nah, Anda lihat di sini bahwa ketika terjadi pertemuan titik E di sini, equilibrium, titik keseimbangan. Pada saat itulah kemudian terjadi transaksi. Ketika terjadi pertemuan antara permintaan, yang merah ini permintaan, dan penawaran, ketemu mereka di satu harga tertentu dan jumlah kuantitas tertentu, maka disitulah yang terjadi harga keseimbangan. Disitulah terjadi transaksi. Dan ini bergerak, tidak diam saja, kecuali untuk produk tertentu di periode waktu tertentu. Tapi kalau misalnya kita bicara efek, maka titik keseimbangan harganya maka akan dinamis. Kita sudah lihat waktu itu bahwa orang yang menawarkan di harga 500, orang yang mau beli di harga 450, kalau itu yang terjadi maka tidak ada yang namanya titik equilibrium. Tapi begitu ada yang mau beli di harga 500, maka terjadi E1. Tapi kan tidak selalu di situ, tiba-tiba bergerak.
Ternyata yang lain sekarang nggak ada lagi, semuanya pada mau jual, semuanya mau sell, jadi turun harganya, turun gitu. Titik equilibriumnya juga bergerak turun. Nah, untuk yang sifatnya seperti efek saham itu jadi sangat dinamis. Ada yang sifatnya mungkin agak lama, seperti misalnya mobil. Mobil harganya ya segitu, atau misalnya Pertamina, kan agak ruwet. Kalau misalnya harga BBM itu misalnya Pertalite atau apa yang di bawah Pertalite, premium ya. Premium, Pertalite, Pertamax Plus dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya harga itu terlalu tidak terkendali, misalnya tidak selalu berubah, maka akan repot juga. Misalnya begini, tiba-tiba harga Pertalite bergerak dari hari ini 10.000 gitu, besok 15.000, besoknya lagi 7.000, besoknya 20.000. Nah, ini agak ruwet ini kalau di industri kalau model gini, karena itu salah satu bahan komplementer wajib yang harus ada dalam industri, bergerak industri dan lain sebagainya, karena merupakan modal dari transportasi, kemudian bahan bakar untuk aset dan lain sebagainya. Jadi ya kalau hitungannya jadi agak ruwet kalau misalnya setiap hari dia berubah dalam range yang sangat besar. Ya, tapi itu kasus yang lain. Kalau kita bicara saham, maka titik E-nya ini bisa bergerak dinamis. Nah, ini teori bergeraknya, bergeser. Anda perhatikan dulu yang kurva yang kiri. Yang D-nya yang bergerak, demand-nya bergerak. Ini perhatikan. Tadinya titiknya di E, ya. Anda perhatikan kurva permintaan, efek penambahan permintaan. Ya. Tadinya dia di E. Kemudian E-nya bergerak ke E1. Kenapa dia bergerak ke E1? Karena terjadi pergeseran permintaan. Yang harus Anda perhatikan bahwa di sini yang bergerak itu hanya permintaan. Artinya, ketika supply-nya tetap, barang yang ada di pasar tuh jumlahnya cuma segitu dan nggak nambah. Tetapi permintaannya nambah, maka pada saat itu maka E-nya akan berubah. E-nya berubah kemana? Ke arah yang lebih tinggi. E1, P-nya naik dari P0 ke P1. Harganya naik, price-nya naik. Supply-nya tetap, demand-nya naik, harganya otomatis naik. Apalagi kalau supply-nya turun, kalau turun nih, supply-nya turunnya ke sini misalnya. Supply-nya turun, demand-nya naik, jelas harganya akan jauh lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sebelahnya, efek penambahan penawaran, kalau penawarannya naik, ya, barang yang tersedia di pasar itu banyak, tapi permintaannya tetap, maka harganya itu akan turun. Dari P ke P1, itu untuk yang sebelahnya. Setelah ini, Anda paham kenapa misalnya kenapa sebuah negara itu harus melakukan operasi pasar misalnya. Harga beras naik. Beras itu adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Harga beras naik. Ketika dilihat, kenapa harga beras bisa naik? Karena suplainya turun. Kenapa suplainya turun? Karena petani gagal panen, suplainya turun. Berarti kalau kita lihat efek penambahan penawaran, sekarang gesernya ke sebelah kiri penawarannya. Yang kurva hijaunya ini bergerak ke kiri, maka otomatis harganya naik. Kenapa harganya naik? Karena suplainya turun. Kenapa suplainya turun? Karena petani gagal panen. Apa yang bisa dilakukan oleh negara? Harus menambah suplai. Dengan melakukan apa? Operasi pasar. Cukup tidak di gudang bulog? Tidak cukup. Apa yang dilakukan terus? Import beras. Nah, kira-kira gitu ceritanya.
Ya, masalah kemudian apakah ada oknum dan lain sebagainya sudah pasti ada. Tapi ya secara logika teori ekonomi seperti itu yang dilakukan. Karena nggak mungkin lagi. Bagaimana caranya? Misalnya harga beras naik. Kenapa harga beras naik? Karena panen gagal. Petani di mana-mana panen gagal. Terus apa yang dilakukan sekarang negara? Negara harus berusaha untuk menambah suplai. Kemudian ada demonstrasi mengatakan tidak boleh impor beras, tidak boleh impor beras. Nah terus gimana solusinya? Impor nggak boleh, petani gagal. Terus gimana? Anda yang demo masalah impor beras harus mikir, ya juga ya, gimana caranya? Substitusi gimana maksudnya? Masyarakat suruh makan jagung, ya sudah coba sosialisasi masyarakat makan jagung. Mau nggak kalian makan jagung? Apa iya kalian mau makan jagung? Coba kalian ganti jagung buat sarapan. Apa bisa? Bisa kalau ada nasi di sebelahnya. Ada nasi sama aja bukan sarapan. Aneh. Itu bukan jadi substitusi, itu namanya nambah itu namanya. Ya, jadi logikanya gitu. Ya, jadi kebijakan masalah kebijakan pemerintahnya itu sudah di negara manapun modelnya gitu. Jadi kalau ketika mengatakan kecuali Anda boleh demo ketika ternyata supply di negara kita itu berlebih. Supply di Indonesia sudah lebih, Pak. Permintaan beras cuma segini. Supply kita itu udah 2 atau 5 kali lipatnya dan sudah aman untuk selama 2 tahun misalnya gitu. Di gudang Bulog itu banyak, petani udah panen okay, no problem. Supply-nya nggak ada, supply-nya cukup, Pak, berlebih. Permintaan juga kita hitung, penambahan penduduk juga nggak, peningkatannya tidak terlalu tinggi, sehingga cukup, Pak. Nah, terus pemerintah mengatakan, saya mau impor beras. Nah, Anda boleh demo kalau gitu. Kenapa impor beras, Pak? Ini sekarang, karena kalau pada saat itu, kalau pada saat kondisi seperti itu, negara melakukan impor beras, maka yang terjadi apa? Oversupply. Oversupply apa pengaruhnya? Harga turun. Siapa yang senang? Anda senang, karena nasi Padang jadi murah. Tapi siapa yang nangis? Petani nangis. Kenapa? Karena harganya jadi turun. Karena oversupply, barang banyak di pasar, negara tambah lagi import oversupply, harga turun. Petani yang kesian. Nah, gitu. Makanya sekarang Anda sudah bisa mikir kalau beli permen di warung, harga permen berapa ini? Susuk 500, wah nggak ada 500, permen 3 ya. Nah, Anda sudah bisa mikir itu, wah permen 3, harga permen 1 berapa? 503 permintaan. Nggak usah lah ya, kepanjangan kalau itu mikirnya. Ya, oke ya. Nah, ini kasus di Bursa Efek Indonesia di tanggal 18 Agustus nih barusan. Bursa Efek Indonesia ini kaitannya sama demand dan supply. Bursa Efek Indonesia menyetop perdagangan saham PT Pakuan Tbk, quote-nya atau kode emitennya itu uang, pinter juga yang bikin ini. Dan PT Indo Sterling Teknomedia atau TEF pada perdagangan Rabu 18 Agustus. Suspend ini dilakukan karena terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Indo Sterling dan Pakuan. Itu naiknya 600% loh ya. Gila, 600%. Maka kemudian bentar, saya sampai mana tadi? Ayo sampai mana yuk? 600%, Pak. Oh, 600%. Ya, terima kasih Mas Wahyudi. Itu naiknya 600%. Permintaan terhadap kedua saham ini begitu tingginya. Nah, Anda ingat hukum permintaan.
permintaannya naik. Permintaan naik, otomatis harga naik. Sampai 600%. Bayangkan. Maka kata Bursa Efek Indonesia, ini udah nggak masuk akal ini. Ini sudah terjadi rush. Investor ini sudah panik buying, atau dia termakan oleh isu tertentu, atau pengen mendapatkan keuntungan sejenak, jangka pendek, atau ada pemain besar yang kemudian berusaha untuk memanfaatkan kondisi, sehingga kemudian disuspend oleh Bursa Efek Indonesia, cooling down dulu, mikir dulu investor ini. Tapi begitu dibuka ternyata naik lagi hari tanggal 20-an sekian itu dibuka ternyata naik lagi. Ya, hari kita tunggu lagi. Nah, Anda kan terus misalnya investor pemula nih, wah, ini naik terus nih, saatnya beli gitu ya, jangan, nanti dulu, investor pemula harus mikir dulu ini. Kalau misalnya Anda salah dalam strategi, maka ya Anda bisa menjadi korban. Nah, kan tiba-tiba harganya turun pada saat harga sedang tinggi-tingginya. Itu seperti diputus sedang sayang-sayangnya. Lagunya siapa itu ya? Harga dibeli di harga yang paling tinggi, tiba-tiba turun gitu. Terjun bebas. Gak enak aja pokoknya rasanya. Oke. Sampai sini selesai untuk yang demand supply. Mendasar sekali, tapi ini menjadi dasar dari seluruh transaksi ekonomi, baik kita sedang bicara efek, baik kita sedang bicara produk, baik kita sedang bicara jasa, industri apapun, maka ini adalah yang melandasinya. Demand supply. Masalah nanti, kalau misalnya nanti ada pengaruh-pengaruh yang lain, itu nanti, tapi ini dasarnya dulu, Anda harus ingat dulu, karena ini basicnya. Apakah ada produk yang permintaannya tinggi, tapi harganya rendah? Ya, agak sulit nyarinya contohnya. Saya cari dulu lah ya. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang kemudian ternyata supply dan demand ini berpengaruh, tapi ada faktor lain yang mempengaruhinya, seperti ada faktor penting lain yang mempengaruhi, seperti misalnya politik. Ya, seperti politik. Oh, tuh DCII ada yang mengatakan Ahmad Farhan Lubis ya, DCII ini yang apa ya? 14.000% ya. Si teks sama uang ini dia lebih tinggi kalau nggak salah, 6.000 sekian dibandingkan sejak IPO. Ya. Anda boleh panik atau senang kalau Anda punya sahamnya ya. Kalau nggak punya sahamnya malah ya nyengir aja. Ya. Mau naik mau turun nggak ngaruh soalnya. Jadi kalau Anda punya sahamnya baru kerasa banget ini. Makanya beli saham tuh. Beli sahamnya jangan 10.000 nanti ya kalau dibuka sama IPOT ya. Nggak kerasa teman-teman. 50 juta nah gitu. Biar kerasa jantungnya itu lo naik turun. Nggak ada yang jantungan kan kalau masih muda. Ada pertanyaan silakan. Ini Mbak Cindy nih diem-diem aja nih Mbak Cindy. Mbak Cindy nggak sambil nonton drakor kan ya? Oh enggak, ya siapa tahu sambil nonton drakor. Kadang-kadang kelakuan teman-teman kalau sambil kuliahnya agak aneh-aneh. Ada yang main game, ada yang drakor, selonjoran sambil nggak pakai baju. Ada pertanyaan silakan. Pak, mohon maaf bertanya. Ya, siapa ya? Itu dulu. Dulu, Pak. Nggak kelihatan ya di layar saya. Ya, mau ngomong silakan. Mbak Bunga Tri Lestari. Ya, Pak, izin bertanya. Itu kan tadi dijelaskan bahwasannya BI sudah menyetop untuk uang dan teh gitu ya, Pak, karena harganya itu peningkatan harga akumulatifnya itu sangat tinggi lah intinya kayak gitu, Pak. Nah, terus tadi Pak Igo kan mengatakan lagi bahwasanya di tanggal 20-an ini masih tetap harganya itu tetap tinggi gitu, Pak.
Jadi kalau sudah kayak gitu, sudah dilakukan penyetopan akan tetapi malah tetap saja tinggi, lalu pihak BI itu, menangani hal ini tuh bagaimana, Pak? Nanti Terima bisa kasih. bisa oh, sorry saya motong. Ada lagi selain itu? Cukup Mbak Bunga? Itu aja pertanyaannya. Iya, Pak, cukup. Oke, baik, terima kasih Mbak Bunga. Yanti bisa suspend lagi. Kalau ternyata memang dia terjadi lagi hal yang sama, ya sekarang naiknya tidak senaik yang di awal, ya, tapi harganya tetap naik. Artinya memang mungkin permintaan terhadap kedua saham ini cukup tinggi, karena mungkin investor, Anda lihat tadi, faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran, salah satunya adalah ekspektasi di masa yang akan datang. Mungkin para investor ini memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Indo-Sterling Teknomedika, misalnya karena dia adalah perusahaan teknologi, sedangkan kita semuanya mungkin daring ini entah jelas sampai nggak jelas sampai kapan, sehingga kemudian teknologi itu akan memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi, bla 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 dan seterusnya. Misalnya si investor punya analisis seperti itu, sehingga kemudian memang permintaan terhadap saham ini itu juga tinggi, sehingga menyebabkan harga tetap naik. Tapi kalau nanti naiknya juga sudah melebihi batas atasnya Bursa Efek Indonesia, ya suspend lagi. Kemudian nanti naik lagi, ya suspend lagi. Kira-kira gitu. Jadi itu sudah merupakan kebijakan dari Bursa Efek untuk melakukan suspend ketika terjadi pergerakan harga yang abnormal di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan regulasi. Ya bisa suspend berkali-kali. Suspend bukan berarti perusahaannya jadi buruk ya. Cuman kalau di sini suspend dalam artian si Bursa Efek itu berusaha memberikan kesempatan kepada investor untuk cooling down. Karena kalau dari sisi perusahaan, ingat, ini sudah masuk pasar sekunder. Kalau dari sisi perusahaan tidak ada lagi hubungannya apapun. Kinerja perusahaannya kan tidak dipengaruhi oleh harga saham yang bergerak di pasar. Harga yang bergerak di pasar itu terjadi antara investor lama dengan investor baru. Tapi tidak dengan perusahaannya. Perusahaannya akan mendapatkan keuntungan berupa apa? Keuntungan berupa positif review dari masyarakat bahwa oh lihat, berarti perusahaan saya bagus, lihat harga saham perusahaan saya naik terus. Hanya itu. Kalau dari sisi ekonomi, perusahaan sudah nggak ada keuntungan apa-apa lagi karena mereka sudah mendapatkan modalnya pada saat IPO. Jadi sudah selesai. Secara ekonomi perusahaan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari pergerakan harga saham apapun di Bursa Efek Indonesia kecuali persepsi positif atau negatif. Tapi kalau dari ini makanya suspend ini dilakukan dalam artian untuk memberikan kesempatan kepada investor. Coba kita cooling down dulu. Coba Anda lihat dulu apa yang terjadi ini. Kenapa peningkatannya terlalu tinggi? Apakah ini ada kaitannya dengan pemilik pemain besar, pemain kecil, kemudian apakah memang ini murni karena mereka permintaannya tinggi karena ekspektasi investor itu tinggi, nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu alasan suspend di dua perusahaan ini. Gitu Mbak Bunga? Pak, izin masuk lagi, Pak. Ya. Pak, jadi sebenarnya kalau melihat pencapaian daripada PT Pakuan dan PT Indo Sterling ini sehingga sahamnya itu begitu banyak diminati oleh para investor, itu berarti kalau kaitannya dengan manajemen keuangan, berarti PT Pakuan dan Indo Sterling ini sebenarnya sudah mencapai tujuannya, Pak, yaitu memaksimalkan nilai, sehingga banyak investor-investor yang tertarik menanam saham di situ. Benar tidak, Pak? Pintar benar Mbak Bunga ini ya, Mbak Bunga. Benar Mbak Bunga. Jadi begini, ya kita kembali ke manajemen perusahaan. Bagus. Jadi tujuan manajemen keuangan, ini bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah manajemen keuangan di bab pertama, di pertemuan pertama diberikan definisi dari tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu apa? Memaksimalkan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Kenapa pemegang saham? Karena pemegang saham itu adalah pemilik perusahaan. Perusahaan ini bekerja dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan, menambah kesejahteraan, mengoptimalkan kesejahteraan bagi pemegang saham.
Nah, sekarang permasalahannya kan pemegang saham yang mana yang diuntungkan? Kalau kita bicara pasar sekunder. Nah, kalau kita bicara pemegang saham dalam jangka panjang, maka ketika harga saham itu naik terus, maka benar bahwa tujuan perusahaan salah satu tujuan perusahaan sudah tercapai, yaitu memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Tapi kalau misalnya ternyata kemudian transaksi yang terjadi itu tidak dilandasi oleh kinerja perusahaan, artinya dia bergerak cuma karena isu hoax dan lain sebagainya dan tidak dilandasi oleh kinerja fundamental yang baik, maka ya kelihatannya aja atau dalam jangka pendek saja maksimalisasi kesejahteraan investor itu akan terjadi. Tapi dalam jangka panjang tidak, karena pasti nanti begitu misalnya masyarakat investor itu sudah jenuh di harga yang paling tinggi, kemudian atau ketahuan ternyata kinerja perusahaannya ternyata tidak sebaik itu, maka sudah jelas maka akan hancur. Contoh yang paling gampang adalah Garuda. Garuda melakukan manipulasi laporan keuangan untuk 3 periode. Katanya laba, harga sahamnya naik, tapi begitu ketahuan bahwa perusahaan Garuda melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan, apa yang terjadi? Harga sahamnya langsung anjlok. Sehingga kemudian investor yang kelihatannya di awalnya mungkin akan merasa diuntungkan, karena nilai perusahaannya, nilai kekayaannya itu naik, tapi ternyata dalam jangka panjang sekarang, maka dia dalam kondisi yang cukup sulit Garuda itu. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi kita juga harus bisa membedakan antara ini kita ngomong investor yang mana. Apakah investor pemula yang baru masuk di harga tinggi tiba-tiba harga turun, atau kita bicara investor jangka panjang yang melandaskan kepada analisis fundamental. Tapi benar, kalau misalnya kita lihat pada poin titik saat ini, maka definisi bahwa tujuan perusahaan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham itu kelihatannya sudah terjadi. Begitu Mbak siapa tadi? Ya, semoga menjawab pertanyaannya. Mau disambung lagi diskusinya, Mbak? Japri aja lah ya. Untuk kasus yang sama, kalau untuk kasus yang lain boleh. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu sebentar. Kalau ada yang lain juga di chat boleh ya. Ini Bu Erni ini kenapa ini? Sebentar saya balas WA dari Bu Erni. Oke, lanjut. Nah, setelah Anda paham landasannya, maka kita sekarang bicara faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga saham harga efek ya, selain saham juga ada obligasi dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba menjawab pertanyaan di awal tadi, bagaimana sih sebenarnya kaitan antara misalnya tingkat suku bunga terhadap tingkat efek tadi yang dijawab oleh Mbak Iya, itu dia. Siapa yang banyak? Siapa tadi yang jawab? Mbak atau Mas tadi jawab? Tadi jawabannya adalah ketika naik. Siapa ya tadi ya? Lupa saya. Ya sudah, nanti kita bahas lagi.
Oh ya Pak, tadi terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf tadi terpental dari Zoom Pak karena jaringan. Maaf ya. Sampai kemental-pental gitu ya. Dilihat katanya memang agak ekstrim. Kepental. Baik, kita lanjut dulu. Kita akan coba nanti membahas pertanyaan di awal perkuliahan. Makroekonomi. Oke, ada mikro tadi ya, supply dan demand, harga, itu kita bicara mikro. Nah, sekarang kita bicara makro secara luas. Mempelajari fenomena ekonomi secara agregat atau keseluruhan yang mencakup inflasi, pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, itu contoh dari faktor makro ya. Inflasi, pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, suku bunga, kemiskinan, pengangguran. Itu adalah contoh-contoh dari indikator ekonomi makro. Nah, ini teman-teman yang ngambil mata konsentrasi keuangan dan kemudian ingin meneliti terkait dengan topik skripsinya, salah satu yang juga sering diambil itu adalah pengaruh faktor ekonomi makro terhadap kinerja saham. Jadi teman-teman meneliti bagaimana pengaruh inflasi terhadap saham A, B, C, D, pengaruh suku bunga A, B, C, dan seterusnya. Ini merupakan topik yang cukup populer. Kenapa? Karena datanya mudah, kemudian pengujiannya juga mudah, landasan teorinya juga mudah. Jadi kalau Anda mau cuma, misalnya judulnya cuma pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, GDP terhadap kinerja saham di dalam industri manufaktur. Misalnya judulnya cuma gitu, ya 2 minggu selesai lah ya skripsi. Kalau Anda kerjakan serius 2 minggu. Datanya aja cuma 3 hari selesai. Jadi gampang sekali. Kecuali kalau misalnya Anda judulnya mau pengaruh inflasi, GDP, suku bunga terhadap kinerja industri manufaktur seluruh dunia. Nah, ini agak panjang. Ya, sebulan 2 bulan lah kalau yang ini. Oke, jadi topik populer di keuangan. 1. PDB, produk domestik bruto. Merupakan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara pada periode tertentu. Oke, nah jadi nanti Anda akan ada topik khusus terkait dengan analisis ekuitas ya. Nanti di situ ada analisis fundamental, ada analisis teknikal. Bagi teman-teman, analisis fundamental itu ada 2 pendekatan. Ada bottom up, ada top bottom. Ya. Nah, kalau Anda seorang investor, kita ambil posisi sebagai investor dulu sekarang. Kalau Anda seorang investor, Anda mau pilih Anda adalah seorang investor yang punya orientasi internasional. Dan kemudian Anda mau memilih saham. Kenapa Anda harus milih saham? Kembali lagi ke awal tadi, karena sumber daya Anda terbatas. Kalau sumber daya Anda tidak terbatas, Anda borong itu IHSG seluruhnya. Apa yang milih-milih pusing-pusing analisis? Ngapain? Saham berapa yang dijual sekarang? 1000 lot, beli semua. Ini berapa? 1000 lot, beli semua. Nggak usah mikir-mikir, karena sumber daya Anda tidak terbatas. Tapi karena sumber daya Anda terbatas, maka Anda memilih saham. Nah, ketika Anda mau memilih saham, Anda melakukan analisis. Salah satu yang bisa Anda lakukan adalah analisis fundamental dengan menggunakan pendekatan top-bottom, dari atas ke bawah. Bagaimana maksudnya? Karena Anda orientasinya internasional, karena sekarang juga sebenarnya teman-teman itu sudah harus punya orientasi internasional. Anda tidak boleh terkungkung di Indonesia lagi. Anda nggak bisa kompetisi kalau Anda cuma skupnya lokal. Skup lokal boleh, tapi orientasi harus internasional. Nah, maka saya sebelum masuk ke suatu negara, maka salah satu yang harus saya lihat itu bagaimana kondisi ekonomi negara tersebut. Bagaimana saya melihatnya? Salah satunya adalah dari PDB. Saya lihat PDB-nya bagus atau tidak sih, rendah atau tinggi. Semakin tinggi, maka semakin tanda kutip ya, artinya kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa negara tersebut dalam kondisi yang baik. PDB-nya rendah, artinya
negara tersebut tidak dalam kondisi baik. Bagaimana Anda menentukan tinggi dan rendah? Dengan cara membandingkan dengan negara-negara lain. Maka Anda harus fair. Jangan membandingkan negara maju dengan negara berkembang. Nggak fair. Anda misalnya mau masuk ke Amerika Serikat. Amerika Serikat bagus tidak? Dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan Afghanistan? Ya nggak bisa. Dan itu bukan analisis namanya itu. Yang namanya analisis itu Anda compare dengan sesuatu yang seimbang. Apple to apple. Amerika dengan siapa? Ya kita negara berkembang. Ya, Jepang misalnya kalau di Asia. Kita bandingkan dengan Jepang. Oh ternyata GDP Jepang nih yang lagi naik nih. Misalnya ya. Amerika Serikat meskipun tinggi tapi dia kecenderungan menurun. Maka mungkin untuk pemilihan saham saya lebih baik masuk ke Jepang. Misalnya gitu. Misalnya. Apakah sesederhana itu? Tidak. Saya kan menggampangkan saja. Nah, ini akan mempengaruhi kinerja saham dalam artian ketika suatu negara memiliki GDP yang baik, maka kecenderungan investor untuk melakukan pilihan terhadap investasi saham di negara tersebut juga akan naik. Inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Oke, saya tanya dulu, Mas. Apa ya? Saya pilih dulu yang udah mandi ya. Coba, kelihatan kok dari mukanya. Udah mandi apa belum? Maulana Rian Fadila. Nah, ini kelihatan udah mandi nih. Udah mandi belum, Mas Maulana? Iya udah Pak, udah mandi Pak. Sama, Pak. sama kita berarti ya. Jangan kayak Mas Luki Andianto tuh belum mandi tapi udah ngopi tuh kelihatan. Mas, bagus atau tidak inflasi yang tinggi? Kalau menurut saya kalau inflasi terlalu tinggi nggak bagus. Cuman kalau terlalu rendah juga nggak bagus. Jadi kalau yang bagus itu ya moderat Pak. Jadi inflasinya nggak tinggi, cuman di atas angka 0 gitu maksudnya. Bisa tolong dijelaskan mengapa inflasi yang terlalu rendah itu tidak bagus juga? Kata Anda kalau inflasi terlalu tinggi tidak bagus, tapi kalau terlalu rendah juga tidak bagus, maka harus yang sedang-sedang saja. Nah, sekarang pertanyaan saya, mengapa kalau terlalu rendah tidak bagus? Coba. Karena kalau inflasinya terlalu rendah, itu kinerja perekonomian nggak berputar gitu Pak, nggak ada gairahnya buat menggerakkan roda perekonomian. Nah, kok bisa? Gimana? Ceritanya gimana itu? Coba. Ya. Jangan ngasih trailer gini dong, kan jadi penasaran yang lain nih. Jangan kasih teaser gini, coba dijelaskan dulu secara sepenuhnya. Tidak menjadi ketika inflasi rendah, ekonomi menjadi tidak bergairah. Kan kata-kata pilihan kata yang cukup ekstrim juga. Iya Pak. Gimana? Gimana ya pilihan katanya? Sudah benar itu, sudah benar. Tidak bergairahnya itu sudah benar itu. Iya Pak. Coba, tapi tolong coba jelaskan. Oh, hubungannya sama ini sih Pak, daya beli masyarakat. Kalau inflasinya rendah, itu menandakan daya beli masyarakat sedang turun. Jadi itu langsung merepresentasikan kalau keadaan ekonomi sedang turun Pak gitu, nggak sedang naik. Ini agak menyimpang ini. Tadi persimpangannya tadi udah benar nyampe di persimpangan, tapi Anda jadi ke arah yang salah ini. Oke, mentok sampai itu doang tadi Pak. Ya, maaf kalau salah Pak. Terima kasih. Ya, itu wajar salah. Saya juga belum tentu benar gitu kan. Tapi ini yang saya pahami. Jadi begini.
inflasi benar tadi di awalnya ceritanya sudah benar bahwa kalau inflasi terlalu tinggi itu tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena kalau harganya naik tinggi, siapa yang tidak diuntungkan? Konsumen. Karena harganya tinggi, tetapi konsumen jadi kesulitan karena harganya tinggi. Siapa yang diuntungkan? Perusahaan. Kenapa perusahaan diuntungkan? Karena harganya tinggi. Harga tinggi artinya bisa jadi keuntungannya tinggi. Ketika harganya naik, berarti kan penjualan naik, harga naik, karena kan penjualan sama dengan harga dikalikan jumlah yang dijual. Harga naik, maka penjualannya naik. Penjualan naik, ketika perusahaan bisa menekan biaya, maka otomatis laba perusahaan itu akan tinggi. Nah, ketika inflasi atau harga barangnya naik, maka peluang perusahaan untuk mendapatkan keuntungan itu lebih tinggi. Tapi yang dirugikan siapa? Konsumen. Makanya tidak boleh inflasi terlalu tinggi, karena kemudian masyarakat tidak sanggup beli. Tapi bagaimana kalau terlalu rendah? Siapa yang diuntungkan? Konsumen, karena harganya rendah. Tetapi siapa yang kemudian lesu? Perusahaan. Kenapa perusahaan lesu? Karena harganya rendah. Nah, karena harganya rendah, harga rendah berarti peluang keuntungannya menjadi lebih sedikit. Nah, terus bagaimana jadinya? Jadi negara itu harus bisa memainkan kebijakan fiskal dan moneter untuk bisa mempengaruhi inflasi. Sorry, bukan fiskal moneter, semuanya ya. Jadi harus memanfaatkan seluruh kebijakan dan peraturan regulasi agar bisa mempertahankan inflasi ini tadi kalau kata teman Anda di sisi yang moderat, di tengah-tengah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, konsumen bisa beli, tapi perusahaan tetap mendapatkan keuntungan. Nah, jadi tetap bersemangat. Dan ini tidak mudah ya. Kenapa? Karena banyak faktor. Kalau misalnya kita tadi bicara beras naik, ya tadi cerita gampangnya kan gitu. Coba harga beras naik gitu. Pemerintah melihat di pasar, oh kenapa harga beras naik? Apakah terjadi masalah di supply? Supply dari petani gagal. Oke, kita coba cek di Bulog. Di Bulog ada nggak cadangan beras? Ada Pak, cadangan beras. Begitu dilihat catatannya ada. Begitu dicek gudangnya, ternyata berasnya tidak bagus, ya. Kemudian tidak bisa dilepas di pasar dalam operasi pasar. Wah, gawat ini. Ternyata tadinya kita rencanakan bahwa ada cadangan beras di Bulog, ternyata nggak cukup untuk supply, untuk menekan harga pasar dengan operasi pasar. Gimana import? Begitu kita mau import mendadak, yang namanya mendadak itu harga akan naik. Ya, kira-kira gitu deh. Jadi itu kalau misalnya harga pertanian itu merupakan hal yang mudah, sudah selesai urusan dari dulu. Sekarang apa yang dari zaman dulu sampai sekarang nggak selesai. Karena kita nanti Anda masuk lagi mata kuliah yang namanya supply chain management, rantai pasok. Ya, Anda tahu lagi ceritanya. Kenapa ceritanya jadi tidak semudah yang kita bicarakan seperti saat ini? Kenapa nggak operasi pasar harga turun gitu? Nggak gitu ceritanya. Kenapa bisa? Karena nanti kita bicara rantai pasok. Nah, dari rantai pasok itu nanti Anda paham kenapa yang seharusnya itu bisa terjadi cepat, tapi kemudian ini jadi lambat sekali. Bisa jadi karena rantai pasoknya yang bermasalah, atau rantai pasok terlalu panjang, atau ada yang bermasalah dalam satu unit rantai pasoknya. Itu nanti Anda pelajari di mata kuliah Supply Chain Management. Kalau di Fakultas Ekonomi yang ngajar adalah Pak Muji Rahman. Kalau di fakultas lain silahkan tanya sendiri sama Pak Dekan atau Pak Kanjurnya. Seru itu Supply Chain Management ya. Baik. Oke, kita sampai jam berapa? Silakan ya, sejam lagi ya. Kayaknya kalian gembira-gembira aja tuh wajahnya. Kalau gembira-gembira aja mah kita lanjut aja lah ya. Yang gembira saya tuh udah maghrib. Oke, sebentar. Saya lanjutkan. Ini masih inflasi. Oh, di sini yang nggak dibahas suku bunga ya tadi ya.
Nah, salah satu peran negara dalam mempengaruhi kinerja ekonominya. Karena supply chain yang terlalu panjang. Kalau kita bicara negara, supply chain-nya itu kan panjang sekali. Ya, misalnya Pak Menteri Nadiem Makarim mengatakan, besok kita sekolah tatap muka. Kan nggak, ceritanya ke bawah itu kan panjang itu. Nah, kan nanti ada kaitannya dengan Satgas COVID, kaitannya dengan pemerintah daerah di tingkat gubernur, ada kaitannya dengan pemerintah daerah di tingkat wali kota, karena gubernur itu adalah SMA sama universitas. Di bawah SMA itu kaitannya sama wali kota. Wali kota di situ ada satgasnya. Gubernuran ada satgasnya. Tingkat pusat ada satgasnya. Ketika Pak Nadiem mengatakan besok kita sekolah tatap muka, ceritanya panjang ke bawahnya. Nggak bisa besok itu tatap muka. Karena di situ ada banyak supply chain-nya, itu rantainya itu panjang. Makanya dalam satu bisnis itu supply chain ini menjadi bagian yang sangat penting. Bahkan kalau Anda jago di sini bayarannya mahal ini supply chain ini. Nah, kok kalian belum ada link absen ya? Nah, bagaimana peran negara? Nah, negara harus dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sebagai fasilitator atau melakukan intervensi ketika terjadi kejadian yang luar biasa di pasar, maka perusahaan negara bisa melakukan intervensi. Kemudian sebagai fasilitator, pemerintah bertugas memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja dengan baik, tidak ada yang curang, tidak ada kartel, tidak ada yang menimbun barang, itu harus semuanya adalah tugas pemerintah. Tugas masyarakat apa? Ya kalau melihat yang melaporkan, kalau kemudian mengetahui yang memberitahukan, tapi jangan main hakim sendiri. Kemudian sebagai sementara bentuk intervensi pemerintah intervensi pemerintah dapat dilakukan melalui penetapan kebijakan moneter dan fiskal. Salah satu senjata utama pemerintah di dalam melakukan intervensi terhadap kegiatan ekonomi di pasar itu adalah dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan moneter dulu. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, di kita Bank Indonesia, untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang dilakukan. Contoh yang paling sederhana adalah dengan melakukan perubahan tingkat suku bunga. Oke. Kita tahu, ini pertanyaan, kita tahu teorinya, tapi kalau ditanya agak bingung jawabannya. Harus nanya ke Bank Indonesia gitu. Kita tahu teori supply dan demand. Ketika jumlah uang yang beredar di pasar, jumlah rupiah yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak, yang menyebabkan kemudian nanti nilai mata uang kita itu akan menurun. Tadi ya, karena supply-nya banyak, maka kemudian nilainya turun, harganya turun. Sama tuh, kalau jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak, maka nilai rupiah itu otomatis akan turun. Ingat hukum supply dan demand. Tapi kemudian kalau ditanya, emang lu tahu berapa sih jumlah uang yang beredar di masyarakat? Siapa coba yang hitung? Orang kita taunya cuma 20 ribuan yang ada di dompet kita terus-terusan minggu ini. Nggak nambah, nggak ngurang, nggak nambah, nggak ngurang. 20 ribu aja gitu kan. Karena kenapa? Karena makanya masih ngutang, udah di akhir bulan ini kan agak panjang urusan.
Mau beli Indomie 20.000 ya dapat 5 lah ya. 5. Buat berapa hari lagi kita ke depan. Dari mana Anda tahu uang beredar gitu kan? Nah, nanti ini pertanyaan yang kelihatannya gampang tapi saya sendiri nggak bisa jawab. Tapi secara teori gitu. Kalau jumlah uangnya beredar ya banyak, maka nilainya akan turun. Nah, ketika nilai itu akan turun, maka nanti akan terjadi inflasi yang tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara pemerintah mempengaruhi jumlah uang yang beredar? Salah satunya adalah dengan kebijakan moneter ini. Salah satu kebijakan moneter adalah tingkat suku bunga. Kenapa tingkat suku bunga? Nah, sekarang gini, kalau pemerintah menaikkan pemerintah melalui Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga, maka uang yang beredar itu jadi naik atau turun? Saya ulang. Turun, Pak. Siapa tadi yang jawab? Ayo ngaku. Siapa yang jawab tadi? Saya, Pak. Saya itu siapa? Diva ya? Oke. Saya, Pak. Ya. Mas Diva, ketika Ya, Diva. pemerintah melalui Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar itu jadi naik atau turun? Turun. Karena masyarakat menginvestasikan uangnya di perbankan di. Oke. Ya, bagus. Tepat ya, 100. Kalau ada 150, 150. Kalau ada 1000, 1000. Instrumen perbankan. Bagus Mas Diva, terima kasih. Nah, jadi gampang ya. Ini kita ngomong gampangnya aja lah pokoknya. Ketika tingkat nilai uangnya menurun, maka pemerintah menaikkan tingkat suku bunga. Salah satu yang bisa dilakukan negara adalah menaikkan tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga naik, maka si masyarakat itu akan terdorong untuk menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Bisa dalam bentuk deposito atau bisa dalam bentuk obligasi. Dia bisa beli obligasi atau deposito, simpan deposito. Karena kemudian dia uangnya ke perbankan, maka otomatis uang yang berada di masyarakat itu akan menurun, uangnya kemudian tersimpan di lembaga keuangan, didistribusikan ke perusahaan atau proyek tertentu yang sudah ditentukan, maka kemudian ekonomi akan jadi naik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian siapa yang terdampak? Ya bisa jadi yang terdampak adalah saham. Bagaimana dampaknya terhadap saham? Saya stop sharing sebentar. Saya mau kalian ada link absen sudah ada belum di chat? Belum ya? Belum ada. Pak. Belum ada, Pak. Ya. Sabar. Bisa dicoba ya, dicek tuh ada link absennya, kemudian Anda klik, kemudian absen sekarang. Dan ini absennya kan cuma saya buka sampai kuliah selesai hari ini, untuk yang kehadiran hari ini. Semuanya ya, baik kelas A, B, D, dan kelas pasar modal ya, isi sekalian aja di sini. Yang kelas pasar modal bisa isi di sini juga sekalian, plus juga nanti diisi di link yang sudah disediakan oleh Bu Sri di kelas masing-masing. Oke, sambil ngisi, saya share dulu kembali ke materi tadi. Nah, yang terdampak siapa begitu pemerintah menaikkan tingkat suku bunga? Yang direct terdampak, yang langsung terdampak, satu obligasi, kemudian efek obligasi, kemudian kalau di lembaga keuangan itu adalah deposito, tingkat suku bunga, tapi kalau tabungan ya so-so lah ya. Kalau Anda bilang tabungan itu bukan investasi ya, karena tingkat suku bunganya cukup rendah. Kalau misalnya Anda nabung 100.000,
Satu bulan ini kemudian tingkat suku bunganya 2% setiap tahun, maka tahun depan itu dapatnya 102.000, Anda ambil uangnya 2.000-nya buat bayar parkir, selesai urusan Anda. Jadi kalau nabung itu bukan investasi ya. Anda investasi kalau mau ya deposito, tingkat suku bunganya di atas inflasi. Anda pilih-pilih juga depositonya. Nah, jadi deposito produk yang terdampak secara langsung itu adalah deposito, deposito obligasi. Kemudian industri yang terdampak secara langsung itu adalah perbankan, jelas. Yang kedua itu adalah properti. Kenapa properti? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu beli rumahnya itu semuanya masih nyicil, nyicilnya berarti pakai uang perbankan, perbankan berarti pakai tingkat suku bunga. Apalagi habis itu kendaraan bermotor juga. Masyarakat Indonesia sebagian besar masih nyicil, kemudian bayarnya juga masih pakai tingkat suku bunga. Jadi 3 industri ini akan terdampak secara langsung kalau misalnya kita bicara dengan tingkat suku bunga. Bagaimana dengan yang lain? Nah, yang lain ini dampaknya juga bisa positif, bisa negatif. Dan tergantung bagaimana si analisisnya melakukan, bagaimana investor melakukan analisis. Bisa jadi kemudian yang tadinya pegang saham, begitu kemudian tingkat suku bunganya naik, maka kemudian dia tarik uangnya dari saham, dia depositokan saja atau dia pindahkan ke efek obligasi, maka berarti dampaknya terhadap saham itu akan buruk. Jadi ada beberapa kejadian yang begitu BI mengatakan tingkat suku bunga kita naikkan, maka IHSG-nya akan turun. Ada yang juga seperti itu, tapi juga ada yang naik. Jadi tergantung pada saat itu investor melihat analisisnya ini mempengaruhi industri yang mana dan bagaimana pengaruhnya terhadap di masa yang akan datang. Jadi ya ada yang naik. Secara umum negatif ya, hubungan antara tingkat suku bunga dengan saham IHSG-nya, sahamnya, bukan obligasi, bukan deposito. Dengan sahamnya itu secara umum negatif. Artinya kalau tingkat suku bunga naik, IHSG biasanya itu akan turun. Tetapi tidak selalu terjadi seperti itu, karena ada beberapa kejadian ya suku bunganya naik, IHSG-nya juga naik. Nah, itu untuk tadi yang menjawab yang di awal. Jadi Anda sudah bisa memiliki gambaran bagaimana sih pengaruh tingkat suku bunga. Apa itu tingkat suku bunga? Kebijakan moneter si negara dalam mempengaruhi kinerja saham di dalam bursa efek Indonesia. Oke. Atau pakai kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini kaitannya dengan pajak, mempengaruhi pengeluaran dan permintaan, mengaruhi pengeluaran dan penerimaan. Ya, sudah dipajakin aja. Nah, yang paling gampang, pemerintah kemudian membuat kebijakan pajak untuk menambah penerimaan. Nah, Anda jangan buru-buru negatif kalau mengatakan bahwa pemerintah itu membuat kebijakan pajak. Bisa jadi memang selama ini usaha tersebut tidak ada pajaknya, padahal seharusnya dia mendapatkan penerimaan, dan penerimaan seharusnya kan membayar pajak. Bisa jadi seperti itu. Jadi Anda harus juga analisis ketika negara mengeluarkan kebijakan fiskal terkait dengan pajak. Yang absen tadi sudah bisa? Mohon konfirmasi. Sudah Pak, bisa Pak. Udah, Pak. Bisa. Yang bukti screenshot, Pak. Screenshot maksudnya? Sedang mengupload bukti screenshot. Oh ya, oke. Untuk waktu diisi waktu sekarang ya Pak. Ya, diisi sekarang aja. Apa ya, Pak? Dia diisinya satu waktu atau rentang waktu? Satu waktu Pak. Makanya 15.30 atau waktu sampai berakhir, Pak? Saya 17.27 tadi sesuai ngisi Pak. Ya, Saya 15.45, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita udah mau selesai kok. Sabar lah ya. Sampai 2 menit lagi. Baik, terakhir adalah siklus bisnis. Anda harus paham bagaimana siklus bisnis di dalam industri atau di dalam perusahaan itu terjadi. Ada yang mendapatkan pendapatannya, ada perusahaan yang kemudian pendapatannya itu perputarannya tidak cepat. Contoh apa? Di Lampung itu saya pernah ke perusahaan galangan kapal yang di Panjang.
Ketika saya tanya, Pak, tahun ini berapa produksi kapal? 1. Loh, cuma 1, Pak ya. Anda jangan ngebayangin membuat kapal di galangan kapal yang gitu gede, kayak ngebuat lemper gitu kan, yang sehari bisa 100, bisa 500 kan enggak. Kapal gede gitu kan, gede banget gitu kan. Galangannya butuh 3 untuk menyelesaikan satu kapal itu, kemudian dijualnya juga nggak kayak gue mau jual kapal nih. Yaudah lu punya berapa? Punya 2. Yaudah gue ambil dua-duanya. Kan nggak gitu. Yang namanya jualan kapal kan panjang urusannya. Jualan kapal, jualan pesawat. Jadi produksi tahun ini bisa jadi pengeluaran terus selama 3 tahun. Kemudian pada tahun ketiganya selesai, dijual, baru 2 tahun lagi dapat pendapatan. Bisa jadi gitu. Nah, Anda harus paham itu. Siklus bisnis dalam industri itu ketika kemudian Anda menganalisisnya kaitannya dengan kinerja efek dan obligasi. Jadi kalau Anda adalah seorang analis yang melakukan analisis fundamental, salah satu penilaian Anda itu adalah laba perusahaan, maka Anda harus paham siklus bisnisnya. Dan siklus bisnisnya. Apakah dia dalam kondisi perkenalan, growth, maturity, stability, drop, itu juga harus Anda paham. Oke. Nah, ini Anda pelajari, nanti Anda akan dapatkan ini di materi analisis kinerja efek, baik efek saham maupun efek obligasi. Ada analisis yang namanya analisis fundamental. Saya berikan gambarannya, ini pakai yang top down, fundamental itu Anda ekonominya dulu Anda analisis, kemudian masuk ke industrinya dulu Anda analisis, baru masuk ke perusahaannya. Itu namanya top down. Baru Anda pilih saham perusahaan tersebut. Jadi saya pilih Indonesia, dari Indonesia saya pilih industri perbankan, dari perbankan saya pilih Mandiri. Nah, itu namanya analisis fundamental top down approach. Kalau teknikal lain lagi. Kalau teknikal kan tidak ada kaitannya. Nah, ini top down ya, analisis ekonominya, industrinya, baru perusahaannya. Kemudian kalau teknikal ini dia memperhatikan pergerakan harga saham harian. Meskipun dia masih menggunakan fundamental, tetapi dia melandaskan terutama kepada pergerakan harga saham. Jadi pakai charts, pakai grafik dan lain sebagainya. Ini juga akan Anda pelajari di analisis kinerja efek saham dan obligasi. Kaitannya dengan materi yang lalu adalah aksi korporasi yang dapat mempengaruhi supply dan demand dari saham tersebut. Ya, supply-nya yang bisa mempengaruhi supply berarti adalah penambahan modal baru kalau kita melakukan yang kemarin namanya right issue, kemudian eksekusi opsi saham, ada yang menggunakan opsi sahamnya, kemudian stock split. Jelas kalau misalnya Anda melakukan stock split maka jumlah supply-nya itu akan bertambah. Kalau dia melakukan buyback maka supply sahamnya akan berkurang. Kemudian semakin banyak yang dijual dan diperjualbelikan, artinya likuiditas dari saham itu semakin baik, maka juga akan mempengaruhi supply. Dan kalau likuidasi ini berarti supply dan demand. Yang mempengaruhi demand saham itu apa? Kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan itu apa saja? Bisa dari keuntungan pasarnya, bisa dari ekspansinya, bisa dari struktur modalnya, utangnya gimana, utangnya tinggi atau rendah. Anda juga harus hati-hati, utang tinggi apakah jelek? Ya tidak juga. Resikonya tinggi, tapi belum tentu jelek. Ketika hutang dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif, it's okay, no problem. Tapi kalau ngutang untuk membayar utang yang lalu, nah ini yang harus hati-hati. Kemudian hoax, bisa bukan hoax. Informasinya itu bisa benar, bisa hoax. Dua-duanya bisa mempengaruhi demand saham. Kemudian psikologi massa. Kita kenal kalau di dalam keuangan itu ada yang namanya herd theory. Herd itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ngangon kambing. Jadi Anda mengembala kambing, mengembala domba. Yang namanya Anda mengembala domba itu tergantung pengembalanya. Kalau kata pengembalanya belok, belok. Nah, kalau Anda lihat orang mengembala itu kan gitu, pakai mengembala bebek gitu kan, pakai bambu panjang itu. Jadi kalau si pengembalanya ngasih ke kanan, kode ke kanan, kemudian geser ke kiri, maka bebeknya semuanya bebek ke kiri.
Nah, ada salah satu psikologi massa di dalam pasar modal itu yang namanya herd theory ini. Jadi ngikut. Banyak investor tuh yang cuma ngikut aja kayak bebeknya. Beli, jual. Itu juga mempengaruhi demand saham. Ya, itu adalah aksi ini kaitannya dengan topik yang minggu lalu. Nah, untuk minggu depan Anda akan belajar lebih lanjut terkait dengan analisis perusahaannya sekarang. Kinerja efeknya, tapi dilihat dari perusahaannya. Jadi Anda akan belajar misalnya melihat laporan keuangan. Salah satu indikator yang bisa kita lihat adalah laporan keuangan. Yang lainnya agak sulit. Anda lihat dari laporan keuangannya, Anda analisis kinerja keuangannya, kemudian bisa menjadi salah satu patokan Anda dalam pengambilan keputusan. Kenapa Anda harus mengambil keputusan? Karena sumber daya Anda terbatas. Kembali ke awal yang tadi. Cukup? Ada pertanyaan? Geleng aja Mas Wahyudi ini. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, sebentar. Oh, ini ada pertanyaan nih, sebentar di chat. Siapa ini? Ahmad Farhan Lubis. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Salah satu indikator PDB kan ada indikator investasi. Apakah investasi di sini hanya sektor real saja atau sektor keuangan seperti pasar modal juga berpengaruh, Pak? Kalau iya, komposisi pasar modal terhadap pertumbuhan PDB kisaran berapa persen ya, Pak? Karena secara year on year PDB kita saat ini meningkat 7%, yang sebelumnya di Juli 5%, yang menandakan pertumbuhan ekonomi, namun beberapa indeks makro lainnya masih menurun. Ya, wah, saya harus hitung dulu. Kalau nanyanya teknik gini, berarti kan saya harus hitung dulu. Saya copy paste dulu ya, Mas Ahmad Farhan Lubis ya. Ini tugas nih buat saya nih. Nanti saya kirim ke WA atau Japri nih ya. Karya tulisannya ini ya. Karya ilmiahnya ini. Oke, Mas Ahmad saya pending dulu. Karena Anda nanyanya pakai teknik angka ya. Saya harus jawab angka. Saya analisis sebentar lah malam ini. Jadi besok saya titip ke materi selanjutnya ke Mas Ahmad Farhan Lubis kaitannya dengan pertanyaannya. Itu ya Mas Ahmad ya. Jangan dikurangi nilai saya, nanti dipotong lagi nilai. Menunda pertanyaan. Baik, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, cukup untuk hari ini. Minggu depan nanti kalau menurut jadwal itu Anda akan ketemu dengan dosen yang lain, saya lupa ya, Bu Sri atau Bu Erni. Kaitannya dengan penilaian efek ya, dilihat dari laporan keuangan perusahaan dan lain sebagainya. Dengan saya ketemu lagi, kalau di jadwal tidak ada lagi, tapi mungkin nanti kalau misalnya ada yang digantikan ya saya mungkin akan masuk lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat informasinya pada hari ini. Absen jangan lupa diisi. Saya masih buka sampai jam 6 kurang seperempat. Nanti kalau misalnya ada yang belum. Kemudian Anda buka kelasnya. Kalau ada tugas atau kuis juga dikerjakan. Terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat, selamat bersenang-senang. Semoga sehat selalu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Igo. Oke. Kok kayak ada suaranya Bu Sri sih itu? Ada. Sambil kerja. Oke. Oke. Yes, Izin, Pak Pak. Igo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.